Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cikgu Sumber Kudus dengan Ibu Guru Yesma. Apa kabar Ananda sekalian? Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dinamika kependudukan Indonesia. Tahukah kamu bahwa jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan? Perubahan inilah yang dinamakan dinamika penduduk. Jadi, dinamika penduduk artinya perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kelahiran, faktor kematian, dan faktor perpindahan penduduk. Bagaimana dengan jumlah penduduk Indonesia? Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Hal ini membuat Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini tentunya memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Positifnya, Indonesia memiliki penduduk usia produktif yang berlimpah. Negatifnya, apabila penduduk besar memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari faktor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, persebaran penduduk Indonesia. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah suatu bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Menurut hasil survei penduduk tahun 2020, dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit. Contohnya di Papua. Kepadatan penduduknya rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa sangat padat penduduknya karena Pulau Jawa sangat subur. Lokasi Pulau Jawa mudah terjangkau. Dari dahulu hingga saat ini, Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik. Pusat pemerintahan Jakarta juga berada di Pulau Jawa. Sarana dan prasarana di Pulau Jawa jauh lebih lengkap. Untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata, maka pemerintah melaksanakan beberapa program seperti transmigrasi, pemerataan lapangan kerja, dan melakukan pengendalian jumlah penduduk melalui program KB. Berikutnya, komposisi penduduk Indonesia. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria seperti usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. Komposisi penduduk diperlukan suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Interval usia 0 sampai 5 tahun disebut usia balita. 6 sampai 12 tahun disebut usia SD. 13 sampai 15 tahun disebut usia SMP. 16 sampai 18 tahun disebut usia SMA. Hingga lebih dari 60 tahun disebut usia lanjut. Kemudian usia produktif dan usia non produktif. Misalnya usia 0 sampai 14 tahun adalah usia belum produktif. Usia 15 sampai 64 tahun disebut usia produktif dan usia lebih dari 65 tahun disebut usia tidak produktif. Bonus demografi. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi. Artinya, jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi. Bonus demografi terjadi karena Indonesia mengalami keberhasilan dalam program 1. Keluarga berencana, 2. Menurunnya angka kelahiran, 3. Meningkatnya kesehatan, 4. Suksesnya program-program pembangunan lainnya.
Bonus demografi akan menguntungkan jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik. Jika tidak, maka akan sangat merugikan karena menjadi beban pembangunan. Selanjutnya, komposisi atau pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk menentukan rasio jenis kelamin dan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki sebanyak 136.661.899 jiwa, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 133.542.018 jiwa. Berikutnya, pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama periode tahun 2010 sampai 2020 rata-rata sebesar 1,25%. Artinya, tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Lalu, bagaimana dengan kualitas penduduk Indonesia? Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk Indonesia yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendapatan penduduk, dan rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui program beasiswa, adanya bantuan dana operasional sekolah, adanya program wajib belajar, dan sebagainya. Dan dalam bidang kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan, dan lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan penduduk, pemerintah telah melakukan pengembangan usaha atau industri kecil seperti PNPM Mandiri, kredit usaha rakyat, mendirikan balai-balai latihan kerja, serta lainnya. Berikutnya, keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kunchara Ningrat, suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keanekaragaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Kesimpulan, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kondisi kependudukan di Indonesia termasuk kategori sedang, sebarannya tidak merata, dan kualitasnya masih rendah. Demikianlah Ananda pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan berikutnya, kita akan mempelajari tentang kondisi alam Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.